kegiatan majelis taklim di masjid kita ini mulai kita laksanakan, seperti pengajian subuh Ahad ini, dan hari ini dirangkai dengan Maulidur Rasul. Dan insya Allah pengajian mu'alaf, pengajian remaja masjid, pengajian ibu-ibu majelis taklim, dan pengajian lainnya di masjid kita ini sejalan dengan kondisi COVID mulai menurun, dan harapan kita tidak ada lagi di Kota Batam ini, maka pengajian-pengajian rutin di Masjid Agung ini akan terus kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin muhtaramin yang kami muliakan, para alim ulama, jadi pandai, wabil khusus yang kami hormati Bapak Haji Azman Syah Esos MT dan seluruh jajarannya yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah hadir bersama kita Pak Zulkarnain Umar sebagai rekan kemenak, Pak Juni Bedu, Pak Mahlil, dan seluruh pecinta baginda Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, pada pagi hari ini kita bisa memulai kegiatan kita dengan menunjukkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi. Iktsarus sholati alaih, memperbanyak bacaan sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi salah satu asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita, dan kelak Allah barengkan kita, Allah kumpulkan kita bersama dengan kekasih kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana yang disampaikan oleh qori kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah atau iswah atau keteladanan yang baik. Dalam Maulid Ad-Diba, Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Rasul itu adalah orang yang paling baik, paling sempurna baik dilihat dari sisi penciptaannya ataupun akhlaknya. Oleh karena itu wajar Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk meneladani kepribadian beliau, sifat beliau. Kalau mencontoh fisik gak mungkin kayaknya, bahkan bisa jadi haram Pak ya. Dalam Maulid Diba itu dikatakan fisik Nabi itu diantaranya adalah alifiyul anfi,
Hidung beliau itu bagaikan huruf alif. Nah, itu berarti mancung gitu. Mimiul fam. Kemudian di Maulid Al-Barzanji dikatakan bahwa kulit beliau itu putih kemerah-merahan bersih, rambut bergelombang. Dari sisi fisik sudah bisa kita gunakan untuk mendeteksi Nabi akhir zaman, sekaligus untuk membedakan mana Nabi betulan dan mana Nabi palsu. Mohon maaf, seperti yang diprediksikan oleh Rasulullah, di akhir zaman akan muncul 40 orang yang akan ngaku jadi Nabi. Mulai zaman Nabi ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab, ada yang namanya Sajah, sampai sekarang tahun 2021 di Indonesia sendiri ada juga orang yang ngaku jadi Nabi, Ahmad Musaddiq. Kalau ada orang kok ngaku jadi Nabi, kita tinggal lihat hidungnya aja, Pak. Ya, kalau hidungnya tak mancung, oh bukan. Pak Ustadz mancung, Pak Ustadz di India, Mirza Ghulam Ahmad, kelihatannya masih saudaranya Sahruhan nampaknya. Lihat kulitnya, betul tak tuh? Kalau kulitnya kayak saya, ya bukanlah. Kulit udah putih, hidung udah mancung. Lihat rambutnya, keribu atau bergelombang rambut. Jadi 3 hal ini insya Allah sudah bisa kita gunakan untuk mendeteksi mana Nabi betulan dan mana Nabi yang palsu. Cara mudah, dan ini perlu untuk kita sampaikan kepada putra-putri kita agar putra-putri kita tidak mudah terkontaminasi oleh faham-faham yang sesat yang membawa anak kita ke faham-faham yang jauh dari kebenaran itu. Dan dari sisi fisik kita tidak diperkenankan untuk menirukan Rasulullah, nggak boleh kita paksakan. Mohon maaf, saya yang hidungnya pesek begini nggak boleh kemudian andaikan saya punya banyak duit lalu kemudian saya operasi supaya hidung mancung, nggak boleh. Bahkan zaman sekarang katanya ada cairan yang disuntikkan yang dengan suntik itu bisa kulit yang agak hitam macam ini bisa berubah menjadi putih. Ada Pak? Mudah-mudahan di Batam tak ada. Ini dilarang. Apa yang bisa kita teladani dari pribadi Rasul? Semua sifat Nabi itu yang harus kita teladani. Makanya dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dengan kita meneladani kepribadian beliau, baru sah kita dikatakan sebagai orang yang mencintai beliau. Dalam sebuah hadis dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia betul-betul mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sebagai bukti cinta kita kepada baginda Nabi, maka yang pertama kita harus berusaha untuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi, meneladani apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi, yang dicontohkan oleh beliau. Ittiba, iktida. Bahkan Allah menegaskan bahwa kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Nabi, tidak sah rasa cintanya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka kalian harus ikut aku, kata. Berarti kalau kita cinta kepada Allah, kita harus ikut kepada baginda Nabi. Hari ini mohon maaf,
Di kota Batam yang kita cintai ini masih ada banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi di sisi lain tidak mau mengikuti Nabi, dan bahkan tidak mengakui Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Tidak mengakui Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Padahal tadi jelas dikatakan, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Karena qori kita tadi itu ahli qiraah, beliau baca wa khatiman nabiyyin, atur aja lah. Sama-sama sah pokoknya. Yang nggak sah itu sudah nggak baca, komplain pula tuh. Ya. Nabi Muhammad itu adalah merupakan akhir daripada seluruh para nabi. Berarti tidak akan ada nabi yang akan diutus oleh Allah dengan membawa syariat baru, nggak akan ada. 2 bulan yang lalu, 2 bulan atau 3 bulan saya agak lupa, ada hamba Allah yang datang ke rumah dengan mengatakan, "Pak Ustadz, saya kepingin bertaubat Pak Ustadz." Kenapa pula? Karena ternyata selama 6 bulan dia sudah mengikuti faham di mana ternyata Nabi yang terakhir bukan Nabi Muhammad SAW. Allah uji beliau dengan, mohon maaf, stroke. Padahal awalnya sehat, usianya masih muda. Mungkin itu bagian dari cara Allah mengingatkan agar ia kembali ke jalan yang benar. Mungkin begitu. Apa kata beliau? Orang yang sefaham dengan beliau di kota Batam ini sudah berjumlah 400 orang minimal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan keluarga kita tidak ada yang terkontaminasi. Oleh karena itu kita perlu bermaulid. Orang tua kita dulu mengajarkan akan pentingnya al-maulid al-barzanji. Kalau zaman sekarang maulid ad-dibai juga boleh, simtud durar juga boleh. Yang semua itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menumbuh suburkan akan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan agar kita selalu berada di jalan yang benar. Hadratus Syekh Hasyim As'ari, beliau dalam kitab Nurul Mubin fi Sirati Sayyidil Mursalin, beliau menyebutkan ada beberapa indikator yang menunjukkan seseorang itu betul-betul memiliki rasa mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Selain satu, iktidak bin Nabi, ikut terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua adalah mencintai orang yang dicintai oleh Nabi. Siapa orang yang dicintai oleh Nabi? Seluruh umat beliau dicintai oleh Rasulullah. Termasuk diantaranya adalah orang-orang terdekat beliau. Siapa? Para sahabat dan zuriyah ataupun keturunannya. Alangkah bijaksananya ulama kita dahulu itu mengajarkan kepada kita dengan banyak sholawat seperti Ya Rabbi wardani sahabah, Ya Rabbi wardani sulalah. Ya Allah, ridhoi sahabat Nabi, ridhoi keturunan Nabi. Karena zaman sekarang tidak sedikit orang yang mengakunya cinta kepada Nabi, tapi di sisi lain menganggap bahwa sahabat Nabi adalah orang yang tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Syahadatnya aja sudah mengerikan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terakhir ini yang tak sedap nih. Wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar, kata dia. Aku bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah masuk neraka semua. Dalam Bughyatul Mustarsidin dikatakan, memang dulu itu ada gerakan ya, yang atau harokah yang ada upaya untuk membenci sebagian sahabat Nabi, sehingga ulama-ulama Yaman itu punya kebijakan
untuk menumbuh suburkan kecintaan seorang kepada sahabat Nabi di sela-sela pelaksanaan sholat tarawih, ya, dianjurkan untuk membaca Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq. Semuanya berdoa radhiyallahu anhu. Itu asbabul wurud atau awal munculnya kenapa kok ada istilah Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq dan seterusnya itu. Karena memang ada gerakan yang dilakukan oleh sebagian orang untuk membenci sahabat Nabi. Ini yang tidak diperkenankan. Sehingga Nabi 14 abad yang lalu sudah mengatakan Allah Allah fi ashabi, hati-hati kalian dengan sahabat-sahabatku. Ya. As-Syaikh Hasan Fadani beliau dalam kitab Fawaidul Janiyah mengatakan ashabi kan nujum bi ayyik tadaitum ihtadaitum. Kata baginda Nabi, sahabatku itu bagaikan bintang, kepada siapapun kalian mengikutinya maka niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Ikut sahabat Nabi, ya. Jangan membedakan antara satu dengan yang lain. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan demikian. Walaupun dulu mungkin sejarah mencatat terjadi konflik internal di antara beliau-beliau, ahli sunnah mengatakan wala tahut fi ma jara bainas syihab kullun bil ijtihadi yahdha bisawab. Jangan terlalu dalam membahas tentang pertikaian beliau, karena tidak menutup kemungkinan akan membuat kita suudzon kepada beliau. Yang kedua, selain kita harus cinta kepada sahabat Nabi, kita juga harus cinta kepada keluarga Nabi. Kalau di daerah Jawa mayoritas menyebut keturunan Nabi itu dengan sebutan Habib. Kalau di daerah Sumatera ada yang menyebutnya Sayyid, ada yang menyebutnya Syarif. Itu zuriyah Nabi. Yang kita doakan, ya Rabbi wardo anis sulalah, agar kita mendapatkan berkah dalam hidup. Terkadang ada perbedaan pemikiran di antara kita dengan beliau-beliau. Beda pemikiran boleh, tapi membenci tidak boleh. Kayak ada kesan dengan berkembangnya media sosial itu, ada upaya untuk membenturkan antara Habib A dengan Habib B. Istilah Habib Lutfi, ingin membunuh Habib dengan tangan Habib. Itu yang tak diperkenankan. Maka momentum Maulid Nabi di situ adalah merupakan bagian dari salah satu momentum kita bisa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi keturunan beliau. Karena dari keturunan beliau ini, insya Allah kita akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, insya Allah. Ya. Maka ada bahasa Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fat dakiri. Hum amanul ardi, yang membuat bumi ini aman, itu adalah berkah doa-doa beliau. Jadi yang kedua, bukti mahabbah kita kepada Rasulullah adalah dengan kita mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah, baik keluarga ataupun sahabatnya. Jangan dibedakan. Yang ketiga, bukti mahabbah seseorang kepada Rasulullah adalah kasratus sholati alaihi, memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi. Al-Hafidh As-Sakhawi ketika beliau mensyarah ataupun menjelaskan tentang makna dari memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi, kata beliau, al-aqal fil yaumi wal lailah salat, minimal sehari satu malam kita bersolawat kepada baginda Nabi 3 kali, itu minimal ya. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Di antara amalan yang tidak harus diijazahkan, bahkan andaikan kita melakukan riak sekalipun, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bersolawat kepada baginda Nabi.
Adapun redaksi terserah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza shallaitum ala Rasulillah fa ahsinus sholata alaih." Ya, apabila kalian bersolawat kepada baginda Nabi, maka perindahlah redaksinya. Mau ikut solawat Ibrahimiyah boleh, solawat Al-Munfarijah juga boleh, solawat Badar juga boleh. Kita diperkenankan untuk berkreasi. Fa'ahsinus sholata alaih. Ya, tapi jangan merubah yang fatal, jangan. Jadi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman dirubah pula Allahumma sholli sholatan Kalimantan Sulawesi Selatan. Ini tak boleh. Ya, kreatif tapi tak betul itu. Ya. Memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi. Bahkan Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau pernah diwawancarai di salah satu televisi di Yaman tentang kiat agar kita itu dipermudah oleh Allah bisa bertemu dengan Nabi. Ada 4 hal yang seyogyanya kita lakukan. Kata beliau, yang pertama kasratus sholati alaih, memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi. Seperti yang kita sebutkan yang kedua tadi. Yang kedua adalah al-iqtida' bin Nabi. Yang ketiga at-tahalluq bisunnatih. At-tahalluq itu berusaha untuk melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan berupaya untuk menghadirkan Rasulullah dalam setiap langkah kita. Kita bangun dari tidur, yang kita bayangkan adalah Rasul itu kalau beliau bangun dari tidur, apa yang beliau ucapkan? Ya, terkadang anak dan bapak lebih cerdas anaknya. Kadang di Bengkong nih, tapi di Batam saya tidak tahu, di Batam yang sini. Ayo doa bangun tidur. Saya kasih 3 pilihan. 1, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang kedua, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Yang ketiga, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Malah yang dipilih yang ketiga pula. Ini bapaknya tadi. Alhamdulillah anaknya enggak, Pak. Karena anaknya sering ikut TPA. Di TPA, di TPQ, BMG itu ada itu pelajaran seperti itu. Jadi terkadang kenapa sih bapak itu kok tidak sukses dalam membimbing anaknya? Karena terkadang bapak tidak memberikan contoh yang semestinya dicontoh oleh anaknya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal tadi dikatakan upayakan at-takhalluq bisunnati. Ya, yang terakhir adalah al-khidmah li ummati. Khidmah, mengabdi, melayani terhadap umat Nabi. Ya. Tadi kita cukup bangga di Masjid Agung Batam ada program yang insya Allah bisa mengalahkan pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Apa itu? Program konsultasi tadi, Pak, ya. Kata beliau angka perceraian cukup tinggi di masa pandemik seperti ini. Ya. Dengan adanya konsultasi ini kita harapkan mudah-mudahan angka perceraian menurun, semua masalah bisa terselesaikan. Ya, istilah pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ada yang komplain ke saya, tanpa masalah gimana Pak Ustadz? Mikir utang kok katanya. Ya itu urusan lain lah itu. Pokoknya motonya begitu. Ya. Kemudian tanda kecintaan seseorang kepada Rasulullah berikutnya adalah selalu membaca apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Apa itu? Al-Quranul Karim. Ya. Kalau boleh jujur, kelihatannya kita itu sering baca Quran atau baca HP sih, Pak? Kelihatannya ini. Bangun tidur yang kita lihat kadang HP. Mudah-mudahan hanya nanya
berapa jam berapa ya. Cuma lihat ya. Kita ini kelihatannya lebih banyak baca Quran atau Koran kira-kira? Koran? Allah. Ya Allah, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling afdal itu adalah membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang ini kita bisa menemukan banyak cara agar kita dipermudah bisa membaca Al-Quran. Kalau kita pada zaman Nabi, Al-Quran tak ada titik, tak ada harokat. Kalau zaman sekarang, titik lengkap, harokat apalagi. Bahkan banyak Quran yang berwarna. Ini kalau dengung warnanya begini. Bahkan ada juga pensil Al-Quran kita tempel itu sudah bunyi dia. Walaupun bisa jadi akan dikomplain sama banyak yang ahli-ahli qiraahnya. Karena syarat daripada qari'il Quran itu harus mendapatkan sanad gitu ya. Punya sanadin muttasilin min syaikhin mutkinin. Punya sanad mata rantai keilmuan yang bisa bertemu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak juga, siapa gurumu? Google gitu dia. Padahal Google itu dia akan menyampaikan sesuai dengan yaitu informasi yang bisa kita dapatkan di Google itu banyak sekali. Cuma kita juga harus selektif di dalam memilah dan memilih mana yang kiranya bisa kita ikuti dan mana yang tidak. Ya. Ayo kita perbanyak untuk membaca Al-Quran. Dan kalau bisa jangan hanya sekedar membaca, ada baiknya ikut program kajian tafsir. Di Masjid Agung ini setahu saya ada program kajian tafsir Jalalain. Ya kan? Apa pentingnya Pak Ustadz? Kita mengkaji tafsir Jalalain agar tidak terkontaminasi oleh orang yang punya tafsir jalan lain, Pak. Banyak pula ada orang punya tafsir jalan lain. 3 tahun yang lalu pada momentum maulid seperti ini, ada salah satu ustadz, tak usah disebut namanya, mengatakan bahwa orang yang bermaulid itu hakikatnya adalah memperingati kesesatan Nabi. Kok bisa? Alasan dia, Al-Quran mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Allah temukan kaum Muhammad dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah memberikan petunjuk. Berarti Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul dan Nabi, beliau adalah orang sesat. Kalau ada orang memperingati maulid Nabi, berarti memperingati kesesatan Nabi. Lah, ini bukan ngaji tafsir Jalalan ini. Ini ngajinya tafsir jalan lain. Nanti usah ikut. Berarti kita juga harus selektif memilih ustadz juga. Ya. Ada yang usul ke saya ketika saya ngisi ngaji di MB2 Masjid Nurul Ikhwan. Pak Ustadz, kenapa sih Pak Ustadz harus ikut tafsir para ulama itu? Kita kan bisa baca Al-Quran, kita kan bisa membaca terjemahnya. Membaca Al-Quran hanya dengan bermodalkan terjemah tidak cukup untuk memahami Al-Quran secara utuh. Ya. Teroris, mohon maaf, Amrozi, pelaku bom Bali yang dulu katanya mengaku jihad padahal jahat. Di antara penyebab dia melakukan pengomoban berdasarkan ayat faktuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuh orang kafir dimanapun kalian menemukannya. Apa ya begitu cara memahami ayat? Makanya dalam Islam itu ada istilah ilmu asbabun nuzul. Kalau dalam istilah hadisnya ada asbabul nuzul. Kronologis munculnya ayat itu kayak apa sih? Apa bisa kita generalisir semuanya? Tentunya tidak. Dari sini kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya kita berguru kepada orang yang ahli di bidangnya. Ya, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Apabila suatu masalah diserahkan bukan pada ahlinya,
Tunggu aja hari kiamat. Jadi sesuatu itu serahkan kepada ahli. Pak Ustadz jangan pula sok tahu jadi dokter, kayak dokter aja. Corona tak ada tadi. Begitu bilang corona tak ada, itu konspirasi Ustadz. Ustadz nggak usah percaya. Konspirasi gimana? Mengeluarkan fatwa mendatangkan dokter kok. Saksinya Pak Effendi Asmawi Al-Hajj ini. Tapi masih juga banyak mengatakan nggak ada itu. Jarak 1 tahun masuk Elizabeth dia, Pak Ustadz susah bernafas Pak Ustadz, tolong doain Pak Ustadz ya. Nah kau bukan doain jelek tidak, yang mudah-mudahan cepat sembuh. Alhamdulillah mulai sedetik itu dia baru mengakui, oh iya ternyata ada. Artinya apa? Serahkan sesuatu itu kepada ahlinya. Kalau urusan penyakit serahkan kepada dokter. Ustadz minggir sementara. Urusan fatwa serahkan kepada para ulama. Urusan administrasi serahkan juga kepada ahlinya. Sulit untuk menemukan satu orang yang menguasai seluruh bidang. Kalau dulu mungkin zaman itu ada Ibnu Sina. Bisa dikatakan beliau selain ulama, beliau juga dokter. Tapi sekarang agak susah cari ulama juga dokter, susah ini. Menekuni satu bidang aja butuh banyak waktu. Ya. Jadi upayakan kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pun upayakan berguru kepada orang yang ahli. Di Masjid Agung banyak ahli-ahli Quran. Ya. Banyak sekali ahli Quran. Tinggal kita mau ataupun tidak mempelajarinya. Dan Rasul menegaskan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, setelah bisa baru kemudian mengajar. Sekiranya belum bisa jangan memaksakan diri mengajar. Ini malah kadang lebih repot, lebih susah membenahinya. Ayo anak-anak baca bismillah, bismillah. Ini yang dikomplain oleh ustaz-ustaz seperti ini. Ini susah Pak Ustadz benahin kalau sudah jadi kebiasaan. Merubah kebiasaan itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan mulang dari awal ini. Mengajar dari awal itu lebih mudah dibandingkan dengan merubah kebiasaan yang salah. Jadi serahkan juga pada ahlinya. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran, setelah bisa ngajar. Ya. Baca Al-Quran sesuai dengan anjuran Allah, warattilil Qur'ana tartila. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mensyarah atau menjelaskan yang dimaksud dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Membaca huruf Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan mengetahui di manakah ia harus berhenti dan di manakah ia harus memulai. Salah berhenti bahaya Pak. Udahlah dasarnya males sholat, dibilang sama temennya tak usah sholat, orang sholat itu celaka. Kok tahu? Itu ada ayat kata dia, fawailul lil musallin. Kalau tak percaya baca itu terjemahnya. Begitu dibaca, celaka bagi mereka yang sholat. Mulai dari ini tak usah sholat kata dia. Padahal maksudnya bukan begitu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka yang salat, artinya mereka yang lalai dari salatnya. Lalai dari salatnya gimana? Al-Imam As-Sawi beliau menafsirkan, pertama bisa jadi dia salat tapi tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Atau memang dia salat tapi di luar waktu. Kadang ada orang ketika ada acara pengantin berdandannya luar biasa. Giliran sholat cuma pakai kaos saja Pak. Begitu dia ruku, dari belakang nampak apa tuh? Makanya dulu pernah ada tulisan seingat saya, anjuran untuk memakai pakaian muslim.
Walaupun sebenarnya nggak ada istilah pakaian beragama, yang nggak ada. Maksudnya pakaian yang sesuai dengan kriteria menutup aurat minimal begitu. Di sana juga ada ibu-ibu kalau pakai mukena itu mukena yang pakai potongan itu Bu, mohon maaf. Sementara sholatnya itu tidak menggunakan baju lengan panjang. Ketika dia bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, nah, nampak ini tangan ini. Kriteria tidak terpenuhi dari sisi nutup auratnya. Nah, oleh karena itu, ya upayakan melakukan sholat sesuai dengan kriteria atau syarat yang telah ditentukan. Ya. Jangan asal sholat. Zaman Nabi ada orang juga baca Al-Quran sembarangan. Jadi imam pula tuh. Ya. Jadi imam baca yang seharusnya ya kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lain harusnya panjang. Aku tidak akan menyembah apapun yang kalian sembah. Tapi karena agak mabuk, akhirnya dia baca la a'budu ma ta'budun. Kalau dibaca pendek maka artinya aku pasti akan menyembah apapun yang kalian sembah. Jauh beda. Akhirnya turun ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali kalian mendekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Membaca Al-Quran baik, tapi melihat kondisi kita juga itu merupakan sebuah keharusan. Jangan sampai dalam keadaan di mana kita tidak pantas membaca Al-Quran kita membacanya. Itulah yang dimaksud dengan warattilil Qur'ana tartila. Jangan sampai kita masuk dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran namun Al-Quran malah justru melaknatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan sedikit yang Al-Fakir sampaikan terkait dengan kiat mahabbah atau tanda cinta kita kepada Rasulullah betul-betul bisa kita amalkan sehingga kita masuk kategori umat pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.